Oke, mentalnya nggak kuat atau Iya. memang karena Iya. rasa menikahnya itu pingin lebih cepat? Emang udah daftar dari sebulan dulu, niatnya tuh buat nyelamatin visa aku. Soalnya aku hampir dikeluarkan kan bulan 11 ini, 11 akhir, itu mereka tuh udah mau ngeluarin aku gara-gara aku ngerusakin wajahnya mereka yang mahal dan aku coba mengganti 300 gitu loh, Miss. Oke, Itu oke. nenek marahnya luar biasa sampai aku mau dikeluarin, terus neneknya berubah pikiran lagi, ngasih kesempatan lagi gitu loh. Oke, kamu sudah daftar. Terus kapan nikahnya? Tanggal 20 bulan 12. Tanggal 20 bulan 12. Ya, Terus sekarang kamu keluarnya dari situ kapan? tanggal 13 Tanggal 13 bulan bulan? 12. Oke. Iya, iya. Dan kamu tahu kan menikah sama orang Hong Kong bukan jaminan bisa keluar. Iya, iya, aku baru dengerin itu, makanya aku juga jujur, aku setelah bilang keluar, ya emang mental emang nggak kuat, tapi di hati nih galaunya tuh nggak kerja itu, aku sekarang mikirnya gini, Wis. Biarpun dapat majikan yang gajinya biasa nggak apa-apa, yang penting aku kerja. Pendapatan gede apa kecil nggak masalah gitu, kerja pokoknya. Gitu loh. Jadi harus pulang ini nggak masalah, pulang lah. Yang penting nggak nganggur gitu aja, Miss. Tapi kalau kamu sudah menikah sama orang sini, orang akan takut loh untuk mempekerjakan kamu. Masih ingat kasus anak yang dari Lampung itu yang visanya nggak bisa turun cari majikan sulit? Nggak tahu. Iya, jadi sama. Dia menikah sama orang Hong Kong, giliran visanya nggak bisa turun, dia pulang ke Indonesia. Setelah itu cari majikan nggak ada yang mau karena dia menikah sama orang Hong Kong. Tapi kan aku belum emang majikan tahu, Miss, kalau kita udah nikah gitu, yang majikan baru. Waktu kamu apply kan tahu, Mbak. Waktu kamu apply kan tahu. Oh gitu. Waktu apply visa kan tahu. Kita tahu. Oh begitu. Betul. Dan pastinya kan mereka akan nanyain nikah. Sudah nikah belum? Sudah nikah belum? Benar nggak? Mbak sebentar jangan dimatiin ya. Ini kok telepon nggak berhenti sama sekali. Halo? Mbak tunggu sebentar, aku telepon balik bisa nggak, Mbak? Soalnya aku lagi teleponan. Oh bisa. Bukan sampean. Oke. Oke, Mbak. Alah tunggu sebentar, soalnya sampean tak telepon aku 5 kali. Tunggu sebentar ya sayangnya. Oke, bye-bye. Halo Mbak ya? Iya, Miss. Terus gimana, Miss, solusinya? Jadi ya udah nikah aja terus nunggu visa gitu, jadi pengangguran nggak ngapa-ngapain gitu, Miss ya. Terus pulang, maksudnya abis keluar itu aku beli tiket pulang Indo gitu, wajib pulang setelah. Menurutku, soalnya kamu sudah menikah, kenapa kamu pengen jadi pembantu? Harusnya kan suamimu yang apply visa. Paham nggak maksudku? Kalau kamu udah menikah sama dia, kenapa kamu harus jadi pembantu? Ya, aku mikirnya iya itu, Miss, cuma ya itu kan takutnya nggak turun gitu, gimana. Kita sama-sama single sih, Miss, belum pernah nikah. Jadi semua itu sih clear sih, kita nggak ada problem. Aku udah tanyain dia, kamu ada kasus ini ya, ada Mbak Nis, sebentar lagi tak telepon Mbak Nis. Oke. Mbak Nis. Mbak. Mbak. Ya. Bukan kamu. Maka dari itu aku ngomong sama kamu, Mbak. Soalnya aku bilang, aku banyak sekali telepon masuk. Kalau nggak darurat banget aku nggak ngangkat. Jadi intinya kamu sudah menikah sama dia, ya udah, kamu nggak usah kerja jadi pembantu dong. Kan suamimu bisa apply visa. Tapi Miss, nanti tanggal 20 kan kita nikah. Terus kan aku dikeluarinnya tanggal 13. Kalau notice itu juga 2 minggu kan ya? 2 minggu ya bisa ada visa tinggal di Hong Kong. Tergantung imigrasi, Mbak. Saya sendiri tidak bisa Enggak, maksudnya kalau kayak kita di interminate kan kita bisa cari majikan 2 minggu gitu. Betul. Oh iya. Kalau notice nggak ada, Miss ya? Ya sama aja. Notice sama aja. Kecuali kamu finish kontrak keluar di hari terakhir, itu nggak ada. Iya, kalau aku udah nikah terus apply visa, kita harus ke imigrasi tanya gitu ya, tanya buat nunggu visa nikah gitu ya, Miss ya? Ya enggak dong, Dok. Ya kamu apply visa ya dimasukin, habis itu nunggu surat dari imigrasi apakah kamu pulang atau tidak.
Iya, itu tergantung Oh, imigrasi. Tapi kebanyakan kan kalau nikah sama orang sini kan nggak boleh tunggu visa di sini. Kamu harus pulang. Dan turun oh turun biarpun, tidaknya kan kita oh, tidak tahu. oh itu biarpun visa nikah tuh wajib pulang dulu gitu. Iya dong. Kan overseas mah. Kecuali kamu punya majikan di Hong Oh, Kong. Kecuali kamu punya majikan di Hong Kong. Kamu nggak usah keluar dari Hong Kong. Jadi kalau kenapa aku majikan selalu aku mau tanda tangan buat aku nunggu ninggal visa nikah di sini juga nggak bisa bantu ya, Miss ya. siapa? Akan tanya sama majikan aku. Kalau aku minta tolong dia buat agent bantu nulis gitu karena soal akad nikah gitu biar bisa nunggu majikan tanda tangan. Dia mau bantu gitu. Bisa nggak, Kak? Bisa nggak begitu? Sebentar. Kamu nyuruh agent nulis surat tanda tangan. Enggak. Ya, maksudnya tapi majikan aku mau bantuin aku biar bisa nunggu bisa di sini gitu loh. Nggak usah pulang gitu. Sendo, pertanyaanmu kompleks banget. Pertanyaanmu kompleks banget. Aku nggak nyantol tadi soalnya kata-katamu kamu bisa dengerin lagi di YouTube ya. Aku bingung. Aku nggak get it. Aku nggak masuk di dalamnya. Ya, gini. Tadi kamu bilang Iya. agent, sekarang majikan. Maksudnya yang mana satu? Gini loh, minta tolong nggak agent. Apa kan ditanyain kamu kenapa keluar aku ya itu asalnya pengen nikah gitu, nikah sama orang sini makanya keluar gitu ya. Terus katanya majikan aku ya kamu coba suruh agent nulisin terus nanti aku tanda tangan bisa enggaknya gitu. Nulisin Kalau apa, begitu sayang? caranya bisa nggak apa bisa bantu nggak Miss gitu lah nggak tahu. Aku juga Nulisin nggak tahu. apa? Nulisin apa? Nggak bisa. Hah? Nulisin apa? Ya 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 kayaknya ya emang kompleks kayaknya Miss ya. Kayaknya nggak Iya, bisa kali kamu ya. aja, bukan, maksudnya kamu aja tidak paham dengan pertanyaanmu, Dok. Oh Kamu ya tuh sedang udahlah Miss, bingung. di skip aja lah Miss, nggak apa-apa. Gini loh, sekarang Di skip aja lah. saya jelaskan, dengarkan ya. Kalau kamu Oke. tidak keluar dari majikan itu, kamu menikah, terus nunggu visamu sampai keluar dan kamu keluar dari majikan itu lebih baik. Tapi sekarang kamu udah sile genje, Dok. Kamu tuh sudah pusing kamu buat sendiri, di mana kamu menikah sama keluar dari situ hampir sama dan resikonya kamu pulang Indonesia. Ingat kalau sudah pulang Indonesia, visamu tidak bisa turun, kamu akan kesulitan ke Hong Kong lagi, walaupun cuman cari majikan. Kenapa aku bilang, kenapa kamu nggak skip pernikahanmu, cari majikan dulu sampai kamu dapat, habis itu baru menikah. Untuk menyelamatkan dirimu sendiri. Karena pernikahanmu tidak bisa menyelamatkan visamu. Jadi kamu lebih baik cari majikan dulu untuk menyelamatkan visamu. Dan minta majikanmu nulis surat bagus akan dapat majikan baru. Itu lebih gampang. Jadi itu kamu terlalu kompleks, pertanyaannya terlalu miring-miring, terlalu banyak. Intinya kamu kalau bisa di rumah majikan baru nikah. Jangan menikah barengan sama cari majikan. Gak ada yang mau, sayang. Oke. Karena orang akan berpikir kamu nikah sama orang Hong Kong, kapanpun kamu bisa keluar dari kita. Iya Miss, iya. Paham? Oh, paham. Jadi pakai logika dong, Dok. Jangan memperalat orang lain. Kalau bisa kita menyelesaikan tugas kita. Kenapa sih mbak-mbaknya yang menikah sama orang Hong Kong? Hai, Leo. Oh, tanya Jasina. Sebentar ya, Dok. Aku soalnya ada tamu. Sebentar, aku soalnya ada tamu ya, Dok ya. Oke. Makasih Miss. Bye-bye.